كأنه نسي العربية قليلا. هذا كذا، إذا تخرج الإنسان ولم يتكلم بالعربية ينسى. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقبل أن يتوجه الإخوة جميعا إلى المطعم فنرحب بهم مرة أخرى. نعم، نرحب بهم ترحيبا حارا، وعلى المشرفين والمرافقين فحياكم الله وأهلا وسهلا في رحاب كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية. طيب، فنبدأ ونواصل دراستنا أو قراءتنا في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para tulabul ilmi rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan sebab-sebab su'il khatimah dan juga menukil sebagian kisah dari orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan su'il khatimah wal iyazu billah, yang semua hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa, kecintaan kepada dunia, syahwat. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang perbuatan yang sangat keji, yang kekejiannya itu sungguh sangat nyata dan tampak dalam pandangan agama, akal yang sehat, fitrah yang masih lurus. Bahkan binatang pun ya dengan instingnya memaklumi bahwa itu perbuatan yang keji, yaitu homoseks atau lesbian atau apa yang dikenal sekarang ini dengan LGBT. Perbuatan yang sangat keji, kemungkaran yang sangat kotor, yang menunjukkan akan kekejian jiwa dan rusaknya fitrah serta akal para pelakunya. Tapi yang anehnya adalah mereka menjadikan simbol, salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu apa jemaah? Tatkala turun hujan, antum melihat ya langit dihiasi dengan warna-warni yang sungguh sangat indah, pelangi, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Tapi sungguh mereka yang hina dina itu menjadikan warna yang atau warna-warni yang begitu indah itu sebagai simbol kekejian mereka. Waliyazu billah. Waliyazu billah. Ini adalah cara-cara iblis dan syaitan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana kerusakan, begitu kejinya perbuatan tersebut, ya. Faqala Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun, walamma kanat mafsadatul liwat
min a'zamil mafasid kanat uqubatuhu fid dunya wal akhirati min a'zamil uqubat. Manakala kerusakan dari perbuatan homo, ya, liwat, merupakan kerusakan yang paling besar, ya, kekejian yang paling dahsyat, maka sanksinya di dunia, azabnya di dunia dan akhirat merupakan sanksi dan azab yang sangat besar. Nah, perbuatan kecenderungan lelaki kepada jenisnya. Allah menciptakan, ya, manusia berpasang-pasangan. Ada wanita, ada lelaki, dan Allah jadikan dalam fitrah masing-masing mereka kecenderungan dan ketertarikan, ya, kepada lawan jenisnya. Itu dah fitrah. Dan fitrah tersebut, ya, diberikan oleh Allah aturan agar kebutuhan biologis masing-masing tersalurkan sesuai dengan yang disyariatkan dan menghasilkan, ya, tujuan yang mulia, ibadah yang menghasilkan tujuan yang mulia. Itu fitrah, itu syariat, itu akal yang sehat. Nah, tapi ada manusia-manusia yang udah lebih hina dari binatang, ya, sehingga ketertarikannya kepada jenis yang sama. Lelaki tertarik pada lelaki, wanita kepada wanita. Melakukan perbuatan homo atau lesbian dan sejenisnya, maka waliyazubillah, ini pertanda fitrah telah rusak, akal telah rusak, sehingga mereka lebih hina dari binatang. Oleh karenanya, sanksi dan azab yang Allah berikan atau disyariatkan kepada pelaku tersebut sungguh sangat dahsyat dan sangat berat sekali. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan perbedaan para ulama, ya, tentang sanksi atau azab atau hukuman bagi pelaku homo, bagi pelaku perbuatan kaum Nabi Luti, ya. Kata beliau, "Qad ikhtalafa an-nas." Ulama berbeda pendapat, hal huwa aghladu uqubatan min az-zina aw az-zina aghlad uqubatan min aw uqubatuhuma sawa, ala thalathati aqwal. Jadi ada 3 pendapat. Apakah hukuman pelaku homo itu lebih besar, ya, dari hukuman kepada pelaku zina, atau perbuatan zina lebih besar, lebih dahsyat, lebih pedih, ya, azabnya atau hukumannya, atau hukuman keduanya sama, pelaku homo atau perbuatan homo atau zina. Itu ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Jumhur, yang pertama dari kalangan para sahabat dan tabi'in, dan jumhur para ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Zaid, Ubaidillah bin Abdullah bin Ma'mar, wa Zuhri, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, wa Malik, wa Ishaq bin Rahawai, wal Imam Ahmad fi asahir riwayataini, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu pendapat atau riwayat yang lebih sahih dari beliau. Jadi ada 2 riwayat, tapi yang lebih sahih kata Imam Ibnu Qayyim, dan juga pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, ya, yaitu hukumannya, ya, azabnya, anna uqubatahu aghlad min uqubatiz zina, bahwa
sanksi atau hukuman bagi pelaku homo lebih berat dari hukuman kepada perbuatan zina, pelaku zina. Ini pendapat ya jumhur umat. Ya. Wa uqubatuhu al-qatlu, dan hukumannya adalah al-qatlu ala kulli hal, yaitu dibunuh. Ya, bagaimanapun kondisinya. Muhsanan kana am ghaira muhsan. Baik pelakunya itu telah menikah atau belum menikah. Ya. Dan kita mengetahui hukuman bagi pelaku zina bila telah menikah yaitu adalah dirajam sampai mati. Adapun yang masih ya pelaku homo, ya hukumannya yaitu dibunuh bagaimanapun kondisinya. Nah, ini secara hukum. Tapi siapa yang mengeksekusi hal itu? Ya penguasa, bukan individu masyarakat. Wa dhahaba Atha bin Abi Rabah di kalangan tabi'in, wa Hasan al-Basri, wa Sa'id bin al-Musayyib, wa Ibrahim an-Nakhai, wa Qatadah wal Auza'i wa Syafi'i fi zahiri madhhabihi, wa Imam Ahmad fi riwayat tsaniyah anhu. Jadi Imam Atha bin Abi Rabah, wal Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Ibrahim an-Nakhai, wa Qatadah wal Auza'i wa Syafi'i, ya dalam zahir madhabnya, dan Imam Ahmad dalam riwayat yang kedua. Beliau punya riwayat, dua riwayat. Yang pertama itu lebih sahih kata Imam Ibnu Qayyim. Adapun riwayat yang kedua dari beliau, begitu juga Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah, wa Muhammad, kemungkinan Muhammad di sini itu Muhammad bin Hasan Syaibani, itu juga murid Imam Abi Hanifah, bahwa mereka berpendapat hukuman bagi pelaku homo itu sama dengan hukuman pelaku zina. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat Hakam bin Utaibah dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya lebih ringan dari hukuman pelaku zina. Wahia at-ta'zir, yaitu dita'zir, ya, yaitu diasingkan. Qalu, mereka berpendapat, li'annahu ma'siyatun minal ma'asi lam yuqaddirillahu wala rasuluhu fihi haddan muqaddara, fakana fihi at-ta'zir ka'aklil maitah wa dam wa lahmil khinzir. Mereka berpendapat, ini pendapat yang ketiga. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan terlebih dahulu sisi pendalilan pendapat yang ketiga, bahwa hukumannya itu lebih ringan dari hukuman pelaku zina. Nah, nanti Imam Ibnu Qayyim akan menjelaskan alasan pendapat yang kedua, kemudian akan menyebutkan sisi pendalilan pendapat yang pertama, dan itu yang merupakan pendapat yang sahih war rajih, pendapat yang lebih kuat. Nah, kata mereka bahwa perbuatan liwat homo itu atau lesbian maksiyah minal ma'asi, salah satu dari maksiat, dan Allah belum menentukan dan juga Rasulnya ya hukuman yang telah ditentukan. Maka jika hal itu belum ditentukan hukumannya, maka di at-ta'zir, seperti yang makan bangkai atau darah atau daging babi. Nah, mereka juga mengatakan, qalu wa li'annahu wat'un fi mahallin la yashtahihi ittiba', karena itu adalah perbuatan yang ya wat'un fi mahallin la yashtahihi ittiba', yaitu perbuatan
wat'un, perbuatan zina atau menempatkan kemaluannya bukan pada tempat, masukkan kemaluan bukan pada tempat, bukan pada tempat, pada tempat la yastahi tiba, yang tabiat, yang insting dan tabiat manusia itu tidak menginginkan, tidak ada syahwat untuk hal seperti itu. Jadi manusia yang masih lurus fitrahnya itu membenci perbuatan yang seperti itu. Barakab Allah Ta'ala ala nufrati minhu hatta al-hayawan al-bahim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan dalam diri manusia kebencian terhadap perbuatan yang demikian itu. Sampai pun hewan sendiri tidak mau melakukan hal itu. Nah, oleh karenanya tidak ada fihi haddun, yaitu hukuman dalam artian yaitu dibunuh, kawat'il himar wa ghairi, seperti seorang yang melakukan atau yang menggauli himar, binatang atau yang lainnya. Ini sisi pendalilan mereka. Begitu juga menurut mereka, li'annahu la yusamma zaniyan lughatan wala syar'an wala 'urfan, karena perbuatan atau pelaku homo itu tidak dinamakan pelaku zina secara bahasa, secara syariat dan secara uruf, kebiasaan atau tradisi di suatu masyarakat. Fala yadkhul fi an-nusus ad-dalati ala haddiz zaniyaini, maka tidak masuk ke dalam nas-nas atau dalil-dalil yang menunjukkan hukuman bagi pelaku kedua pelaku zina. Jadi ini sisi pendalilan pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa hukumannya lebih ringan daripada hukuman pelaku zina. Baik. Begitu juga pendapat mereka, sisi pendalilannya, oleh anna ra'ayna qawaid asy-syariah anna al-ma'siyah idza kana al-wazi' anha tab'iyan iktafa bidzalika al-wazi' min al-haddi. Dan kita mendapatkan di dalam kaidah syariat, bila maksiat itu yang menghalang, penghalang untuk tidak melakukannya, itu adalah secara tabiat manusia atau insting manusia, maka Allah mencukupkan hal demikian itu daripada mensyariatkan hadnya, hukumannya. Cukup. Karena secara insting manusia, tabiat manusia, bahwa itu tidak sesuai dengan fitrah dan insting yang sehat, kan begitu. Jadi Allah cukupkan menurut mereka tanpa ada hukuman untuk membunuh atau dirajam. Adapun wa idza kanat tiba'u tuqadiha ja'ala fiha hadda bihasabi iqtida' ittiba' laha. Akan tapi bila secara insting manusia atau sifat dan karakter manusia, hal itu tuqadiha, yaitu menuntut untuk melakukan hal itu, maka baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi perbuatan tersebut yaitu had, hukuman sesuai dengan tuntutan dari tabiat manusia tadi. Walihada ja'ala al-hadda fi zina was-sariqa wasyurb al-muskir duna akli al-maitati wad-dami wa lahmil khinzir. Oleh karena itu Allah jadikan hukuman dalam perbuatan zina dan pencurian, wasyurb al-khamr, berbeda dengan aklil maitah waddam walahmil khinzir, memakan bangkai atau darah dan daging babi. Kemudian sisi pendalilan mereka juga, wa tardu hadza annahu la hadda fi wat'il bahimati walal maitah. Konsekuensi dari kaidah ini, maka juga tidak ada hukuman yaitu dibunuh bagi yang yang melakukan perbuatan menggauli bahimah
yaitu binatang atau al-maitah atau al-bahimah yaitu hewan, al-maitah mayat, maitah mayat, al-maitah yakni mungkin hewan yang mati, ya. Baik. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu wa ta'ala an-nufra min wat'i ar-rajuli mithlahu ashaddu an-nufra. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan, ya, ciptakan insting pada manusia, ya, untuk lari atau meninggalkan atau membenci, ya, seorang lelaki melakukan perbuatan homo kepada yang sejenisnya. Asyad dan nufra, itu didapatkan dalam insting dan jiwa seorang kebencian yang luar biasa. Kama jabalaha ala nufrati min istida'i rajul man yata'uhu bi khilafi zina fa inna ad-da'i fihi min al-janibaini. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah menanamkan dalam diri seseorang, yaitu tabiat atau insting atau fitrah kebencian terhadap seseorang atau laki-laki yang mengajak laki lain untuk menggaulinya. Ini jelas hal yang sangat keji, kan begitu. Tidak ada orang yang, ya, laki-laki mengajak laki untuk berbuat perbuatan yang keji itu bagi dirinya. Berbeda dengan perbuatan zina. Kalau perbuatan zina itu ada apa? Keinginan dan hasad dari kedua pelaku, ya kan? Betul enggak? Ada. Ya. Suka sama suka. Ada. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan dalam diri masing-masing wanita atau laki atau wanita ada kecenderungan, hasrat dan syahwat untuk, ya, melakukan hal itu pada lawan jenisnya. Tapi Allah syariatkan, disalurkan dalam hal yang syariat, ada pernikahan, kan begitu. Nah, jadi ada hasrat dan keinginan, ya, untuk melakukannya. Ada keterkaitan, ya, kecenderungan untuk melakukannya. Maka berbeda. Ini menurut mereka sisi pendalilan yang pendapat yang ketiga. Kemudian juga kata mereka, wa qalu wa li anna haddan naw'aini idza istamta'a bi syaklihi lam yajib alaihi al-hadd kama law tasahaqatil mar'atan wastamta'at kullu wahidatin minhuma bil ukhra. Karena kata mereka, li anna ahadun naw'aini, karena salah satu dari dua jenis tersebut, idza istamta'a bi syaklihi, ya, apabila, ya, menikmati bersenang-senang dengan perbuatan tersebut, bi syaklihi, dengan sejenisnya, lam yajib alaihi al-hadd, maka tidak juga, ya, wajib, ya, diberikan hukuman, ya, dibunuh, al-hadd, atau dicambuk. Kama law istasahaqatil mar'atan wastamta'at kullu wahidatin minhuma, sebagaimana, ya, dua orang wanita yang melakukan, ya, hubungan perbuatan lesbi, ya, lesbian, dan juga keduanya, ya, merasakan menikmati, saling, ya, menikmati satu dengan yang lainnya perbuatan lesbi tersebut. Maka dalam hal ini kata mereka tidak ada had, hukuman yang telah ditentukan sebagaimana hukuman bagi pelaku zina, baik itu dibunuh kalau dia muhsan atau dicambuk bila dia itu masih, ya, jomblo, atau ditakzir sesuai dengan, ya, apa yang diputuskan oleh hakim atau waliul amr. Baik. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan sisi pendalilan pendapat yang kedua, yang pertama, yang mengatakan bahwa, ya, hukuman bagi pelaku liwat itu dibunuh bagaimanapun kondisinya. Dia telah menikah atau belum menikah, tetap dibunuh. Nah, qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pendapat yang pertama ini yaitu pendapat jumhurul ummah, ya, bahkan, ya, hakahu ghairu wahidin ijma'an lis sahabah, bahkan, ya, lebih dari
satu orang dari kalangan para ulama atau banyak di kalangan ulama juga yang menukil ya ijma' para sahabat tentang hal itu. Lebih dari satu orang yang menukil ijma' para sahabat tentang apa? Pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama tadi? Yaitu hukumannya dibunuh. Ya, bagaimanapun kondisi pelakunya dibunuh. Ini pendapat jumhurul ummah. Bahkan disebutkan ini adalah ijma' para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sisi pendalilan mereka? Laisa fil ma'asi mafsadatun a'zam min hadhihi al-mafsadah. Tidak ada dalam perbuatan maksiat kerusakan ya yang lebih besar dari kerusakan perbuatan apa? Homo. Ya. Wa hiya tali mafsadatul kufur. Kerusakannya itu ya mengiringi ya kerusakan apa? Kekufuran. Nah, jadi urutannya itu setelah apa? Kerusakan yang ditimbulkan oleh kekufuran. Wa rubbama kanat a'zam min mafsadatil qatl. Bahkan terkadang boleh jadi hal tersebut perbuatan itu lebih besar kerusakannya daripada pembunuhan. Sebagaimana yang akan jelaskan beliau. Ini ya sisi pendalilan pendapat yang pertama, yang hukuman pelaku homo itu atau lesbian itu yang sejenisnya ya para pelaku LGBT itu adalah al-qatlu ya, karena sungguh telah merusak ya, kerusakan yang sungguh sangat besar ya, karena hewan pun hewan yang nggak punya akal, nggak punya fitrah, hanya insting ya tidak mau melakukan hal itu. Tapi manusia yang punya akal melakukan perbuatan yang tidak masuk akal dan tidak bisa diterima oleh fitrah, makanya lebih hina dari binatang. Naam, lebih hina. Lalu apa yang diperjuangkan oleh mereka yang mati-matian untuk memperjuangkan, melegalkan, membuat undang-undang yang melegalkan perbuatan tersebut? Na'udzubillah. Apa yang mereka inginkan? Menunggu azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu propaganda musuh yang luar biasa untuk menghancurkan moral akhlak manusia. Waliyazubillah. Baik. Qalu walam yabtali Allah Ta'ala bihadhihi al-kabirati qabla qaumi Lut ahadan minal alamin. Ya, bala yang ujian dengan dosa besar ini, bihadil kabirah, itu belum, tidak pernah diturunkan oleh Allah ya, atau Allah atau tidak pernah muncul ya, perbuatan yang seperti itu sebelum apa? Sebelum kaum Nabi Lut ya. Jadi sebelum kaum Nabi Lut tidak pernah ada dari kalangan manusia yang melakukan perbuatan itu ya, tidak ada. Kaum Nabi Lut orang yang pertama sekali melakukan perbuatan homo itu, maka dinisbatkan kepada beliau yaitu Luti, kan begitu ya, atau liwat, karena kaum Nabi Lut adalah orang yang pertama melakukan perbuatan homo itu. Dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai akan jelaskan ya bagaimana hukuman yang Allah turunkan pada mereka. Wa aqabahum uqubatan lam yu'aqib biha ummatan ghairahum. Allah mengazab mereka, menghancurkan, membinasakan mereka dengan hukuman yang tidak pernah Allah berikan, menurunkan pada umat selain mereka. Wa jama'a alaihim min anwa'il uqubat, dan Allah kumpulkan ya untuk mereka, untuk kehancuran mereka itu berbagai jenis hukuman dan ancaman atau azab. Minal ihlak, dibinasakan Allah, wa qalbi diyarihim alaihim, dibalikkan ya negeri mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah kemudian dibalikkan ya, diangkat oleh Allah setinggi-tingginya kemudian dibalikkan oleh Allah ya. Nah, begitu dalam Al-Quran disebutkan, na'am, wa ja'ala 'aliha safilaha, dibalikkan oleh Allah, bumi ini dibalikkan, diangkat, bukan dibalikkan langsung, diangkat dulu kemudian dibalikkan ya.
Seperti itu. Waliyazubillah. Nah, apakah itu yang akan mau ditunggu oleh orang yang menghalalkan perbuatan homo, melegalkan, bahkan berusaha membuat undang-undang dengan alasan hak asasi manusia? Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Wal khasbi bihim, dan dibenamkan oleh Allah. Bumi tadi, dibenamkan oleh Allah Subhanahu mereka ke dalam bumi tadi. Wa rajamahum bil hijarati min, dilembarkan apa? Dilembari dengan apa? Dengan batu dari langit. Dibalikkan, dibenamkan, dilempari dengan batu. Waliyazubillah. Fanakala bihim nakalan lam yunakkilhu bi ummatin siwahum. Dan Allah mengazab mereka azab yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum mereka, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika li'idhami mafsadati hadhihi al-jarimah allati takadu al-ardu tamidu min jawanibiha. Yang demikian itu disebabkan kerusakan yang besar dari kejahatan yang besar ini, yang hampir-hampir bumi itu apa? Tamidu, yaitu hancur. Tamid itu hancur bumi, hampir mereng bumi, disebabkan perbuatan mereka begitu beratnya. Sekarang bumi ini datar, kita melihat. Nah, hampir-hampir bumi itu menjadi tidak stabil, disebabkan perbuatan mereka. Idza umilat 'alaiha, apabila perbuatan itu dilakukan di permukaan bumi ini. Wa tahrubul malaikatu min aqtaris samawati wal ard, malaikat pun juga akan lari dari penjuru langit dan bumi. Idza syahaduha, apabila menyaksikan perbuatan itu, khasyatan nuzulil adzab min ala ahliha, kekhawatiran mereka akan turunnya azab kepada pelakunya. Fayusibuhum ma'ahum, sehingga menimpa mereka bersamaan dengan pelakunya. Wa ta'ujjul ardu ila rabbiha tabaraka wa ta'ala wa takadul jibalu tazulu an amakiniha. Dan bumi pun mengadu hal itu kepada Allah Azza wa Jal, dan hampir-hampir gunung hancur luluh dari tempatnya. Begitu dahsyat perbuatan itu. Sehingga wa qatlul maf'ul bihi khairun lahu min wat'ihi, bahwa membunuh yang korban liwat itu lebih baik daripada menggaulinya. Membunuh korban pelaku liwat itu, kata beliau, khairun min wat'ihi, lebih baik daripada menggaulinya. Fa innahu idza wati'ahu ar-rajulu maktub indakum fa innahu fa innahu idza wati'ahu ar-rajulu qatalahu qatlan la turja al-hayatu ma'ahu bi khilafi qatlihi fa innahu madlumun syahid wa rubbama yantafi'u bihi fi akhiratihi. Karena kata beliau, apabila seseorang idza wati'ahu ar-rajulu, maka dia telah membunuhnya kematian yang tidak diharapkan kehidupan bersamanya. Apa maksudnya? Bahwa pelaku homo tersebut atau yang korban homo tersebut itu sungguh telah menjadi korban yang menghilangkan kehidupan yang sesungguhnya bagi dirinya, telah merusak kehidupannya sehingga la turjal hayatu ma'ah. Berbeda dengan seorang yang qatlihi bi khilafi qatlihi, berbeda dengan yang pelakunya yang dibunuh, fa innahu mazlumun syahid, yaitu terzolimi dan syahid. Wa rubbama yantafi'u fi akhiratihi, dan dia itu dalam keadaan terzolimi sehingga
boleh jadi dia akhirnya akan mendapatkan manfaat dari hal itu. Terzolimi, orang yang dizolimi, ya, orang yang dizolimi. Adapun ya pelaku zina atau khairun min wat'ihi, bila dia digauli, ya, tidak dibunuh, maka kemudian laki tersebut membunuhnya, maka tidak diharapkan kehidupan baginya, mati dia. Tapi kalau yang pelakunya itu adalah ya juga dihukum mati, ya, karena itu dia telah terzolimi, bahkan itu syahid disebabkan hal demikian itu, maka tentu yantafi'u fi akhiratihi, beliau dia akan mendapatkan manfaat dan maslahat di akhiratnya. Maksudnya adalah bahwa yang korban homo itu lebih baik bagi dia, ya, khairul lahum min wat'ihi, daripada dia itu ya menjadi korban dari homo tersebut, kan begitu. Begitu kejinya perbuatan homo tersebut. Naam. Waliyazubillah. Kemudian waqalu wad dalil ala anna hadha anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala haddal qatil ila khiratil wali. Mereka berdalil mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, bahwa hukuman al-qatil, hadd al-qatil, yaitu hukuman untuk pembunuh, ila khirati al-wali, kepada apa? Ila khirati al-wali, pada pilihan wali atau hakim. Insya'a qatal wa insya'a afa. Naam. Insya'a qatal wa insya'a afa. Jika dia menghendaki akan dibunuh, atau jika tidak dimaafkan. Wa hatta ma qatlal luti haddan. Sementara membunuh pelaku liwat itu telah suatu keharusan, ya, memberikan hukuman, ya, membunuhnya suatu al-hatm, yaitu suatu kewajiban dan keharusan. Taib. Kama ajma'a alaihi ashabu Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW sepakat untuk membunuh pelaku liwat. Wadalat alaihi sunnatu Rasulullah SAW, dan juga sunnah Nabi menunjukkan hal yang demikian itu. Allati la mu'arida lahu, yang tidak ada hal yang menentang hal itu. Bal 'alaiha amalu ashabihi wa khulafair rasyidin, bahkan itu merupakan, ya, pendapat yang diamalkan oleh para sahabat Nabi dan juga para khulafa ar-rasyidin. Ini menjelaskan pada kita bahwa sahabat Nabi telah sepakat untuk, ya, menghukumi para pelaku liwat itu dengan membunuh, ya, dibunuh. Tapi mereka berbeda pendapat cara membunuhnya. Itu saja perbedaannya. Adapun kesepakatan mereka, naam, tetap dibunuh. Perbedaan hanya bagaimana cara, ya, mengeksekusinya bagaimana. Itu yang menjadi perbedaan. Waqad thabata an Khalid bin Walid annahu wajada fi ba'di dawahil Arab rajulan yunkahu kama tunkahul mar'ah. Dan telah, ya, tetap dinukilkan dari Khalid bin Walid bahwa dia mendapatkan di sebagian desa, di desa-desa, ya, suku Arab, rajulan yunkahu kama tunkahul mar'ah, ada seorang laki yang dinikahi seperti dinikahi seorang wanita, jadi perbuatan liwat. Fakataba ila Abu Bakar, bila menulis surat kepada Abu Bakar, fastasyara Abu Bakar. Abu Bakar minta, ya, wasiat atau meminta pendapat kepada para sahabat. Fakana Ali bin Abi Talib, ya, mengatakan pendapatnya, ya, pendapat yang sangat, ya, keras tentang hal itu. Waqala ma fa'ala hadha illa ummatun minal umam wahidah, ya, wa qad alimtum ma fa'ala Allah biha, bahwa tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali satu umat, yaitu umat dari kaum Nabi Lut. Maka kalian telah mengetahui apa yang Allah turunkan azab kepada mereka, yaitu dibunuh, mereka dihancurkan oleh Allah. Beliau pendapatnya ara an yuharraqa bin nar. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa pendapat saya mereka itu dibakar dengan api. Sebagaimana juga pendapat beliau kepada orang-orang yang qulatur rafidah, yang mengatakan anta ilah, anta ilah, anta ilah. Hukuman dia, tatkala ada orang mengatakan kamu itu Tuhan, ada mengatakan anta huwa, dia mengatakan,
Ya Ali bin Abi Thalib bertanya, "Man huwa?" Apa maksudnya mengatakan man huwa? Antal ilah. Kata Ali bin Abi Thalib, tinggalkan perkataan kufur ini. Jika kalian tidak meninggalkan, tetap mengatakan, saya akan bakar kalian. Ternyata mereka tidak meninggalkan, ya, digali lubang, hidupkan api, kemudian dilemparkan mereka ke dalam lubang tersebut. Nah, pendapat beliau sama dengan pendapat yang pelaku liwat tadi. Lalu Abu Bakar menulis kepada Khalid, ya, untuk memberikan instruksi kepada Khalid untuk membakar mereka sesuai dengan pendapat Ali bin Abi Thalib tadi. Akan tapi dalam hal ini sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan sahabat yang lain, bahwa mereka tidak berpendapat untuk dibakar dengan api, karena api adalah ciptaan Allah yang hanya Allah yang berhak semata untuk mengazab hambanya dengan api tersebut. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berhak. Itulah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, dan itu tentunya pendapat yang lebih kuat. Nanti juga masalah riwayat dari Khalid bin Walid ini itu juga sebutkan Imam Al-Baihaqi, hada mursal, ya. Qala Ibnu Hazm, fa hadhihi kulluha munqati'ah laysa ma ahadun adraka Abu Bakar. Jadi semua itu terputus riwayatnya, tidak satu pun dari perawinya yang menemui atau yang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena demikian itu pendapat Ali bin Abi Thalib, seperti pendapat beliau juga tentang orang-orang yang mentuhankan beliau. Akan tapi pendapat yang lebih rajih adalah diazab tanpa dibakar. Naam. Baik. Lahza aqra kalam Ibnu Abbas. Wa qala Abdullah bin Abbas, yunzar a'la bina'in fil qaryah wa yurma al-luti minhu munakkaba thumma yutba'u bil hijara. Wa akhadha Abdullah bin Abbas hadha al-hadd min uqubati Allahi lil-lutiyya qaumi Lut. Ibnu Abbas pendapatnya dilihat tempat yang paling tinggi, ya, kemudian dibawa mereka ke tempat yang tinggi tadi, kemudian lemparkan dari ke tempat yang tinggi tadi dengan wajah yang tertelungkup, ya. Kemudian lempari apa? Diikuti dengan lemparan batu, ya. Dan landasan, ya, Ibnu Abbas ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada pelaku homo liwat dari kaum Nabi Lut. Bagaimana hukuman mereka? Allah angkat bumi ini, ya, diangkat, kemudian dibalikkan, kemudian Allah hujani mereka dengan lemparan batu, ya, wal iyaz billah. Naam. Baik. Wa Ibnu Abbas huwa alladhi rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Ya, siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseks atau lesbian dan sejenisnya, faqtuluhul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah pelaku dan juga korban tadi. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunan dan disahihkan Ibnu Hibban dan selain beliau. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan hadis ini, ya, terhadap pendapat beliau yang pendapat yang sahih. Wa isnadu ala syartil Bukhari, dan sanad dari hadis ini, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul qatil aw fa'il wal maf'ul bi. Itu kata Imam Ahmad atau Ibnu Hibban dan yang lainnya mengatakan bahwa isnadu, kata Imam Ibnu Qayyim, isnaduhu sahih ala syarti isnaduhu ala syarti al-Bukhari, isnadnya sesuai dengan syarat Imam al-Bukhari dalam menghukumi hadis. Nah, baik, fadhal adzinu.
09695359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan di antara dalil pendapat jumhur ini bahwa hukuman bagi pelaku homo itu adalah dibunuh, pelaku dan korban dibunuh. Ya. Qalu, mereka mengatakan, wa thabata anhu, dan juga terdapat dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man 'amila la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Jadi kaum LGBT orang yang terlaknat. Nah, apakah orang-orang yang dilaknat itu akan dipertahankan, akan diperjuangkan, ya, diberikan kepada mereka undang-undang? Ta'udzubillah. Ya, makanya nanti kalau itu dilegalkan, maka sungguh waliyazubillah akan datang murka Allah, waliyazubillah. Kemudian walam taji anhu la'natu zani fi hadithin wahid, dan tidak terdapat dari Nabi SAW bahwa ia melaknat pelaku zina kendati dalam satu hadis, tidak terdapat. Ya. Wa qad la'ana jama'atan min ahli al-kaba'ir falam yatajawaz bihim fil la'nati marratan wahidah. Dan juga Rasul melaknat banyak pelaku dari dosa-dosa besar. Ya. Akan tetapi laknat tersebut tidak lebih dari satu kali. Kalau pelaku perbuatan kaum Nabi Lut ini 3 kali dilaknat. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Tentu menunjukkan pada kejinya perbuatan tersebut, sehingga azab hukuman juga adalah hukuman yang berat dan azab yang pedih bagi mereka. Wa qara la'natal lutiyya fa'akkadahu 3 marrat. Dia ulang-ulang. Rasul menyebutkan mengulang-ulang laknat kepada al-lutiyah, yaitu pelaku perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseks. Fa'akkadahu 3 marrat, dipertegas dengan 3 kali pernyataan, la'anallahu man fa'ala kadza, la'anallahu man fa'ala, man la'anallahu man 'amila. Oleh karenanya wa atwaqa ashabu Rasulillah ala qatlihi, maka para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh pelakunya. Lam yakhtalif fihi minhum rajulan, tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal itu.
Tidak ada yang berbeda-pendapat di kalangan sahabat tentang hukum dibunuhnya orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Wa inna makhtalafat aqwalun fi sifati qatli. Perbedaan mereka itu hanya dalam apa? Cara membunuh pelaku perbuatan kaum Nabi Lut itu. Jadi bukan hukum dibunuhnya, hukum membunuh mereka, tapi adalah caranya bagaimana. Dibakarkah penggal lehernya, kemudian dibawa ke tempat yang tinggi, kemudian dilemparkan, dihujani dengan batu, atau bagaimana caranya? Itu yang hanya menjadi perbedaan kalangan sahabat. Nah, fadhanna ba'dun nas anna dzalika ikhtilafun min fi qatli. Lalu sebagian mengira bahwa itu perbedaan dalam apa? Hukum membunuhnya. Tidak. Ya. Hanya perbedaan dari cara membunuh pelaku homo tadi. Adapun hukumnya mereka sepakat itu dibunuh. Jadi harus dibedakan perbedaan ya mas'alatun niza dan masalah ijma'nya. Ijma' mereka sepakat dibunuh. Perbedaan itu hanya apa? Cara mengeksekusinya bagaimana. Nah, itu yang jelaskan oleh beliau. Fahakaha mas'alatan niza' bainas sahaba wa ya bainahum mas'alata ijma'. Bainahum mas'alatu ijma'in la mas'alatu niza'. Lalu sebagian menukil ada perbedaan di kalangan para sahabat. Seyogyanya tidak, ya. Tapi itu adalah permasalahan ijma', bukan permasalahan niza' di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masih ada ya pendapat atau sisi pendalilan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari pendapat yang pertama, yaitu pendapat jumhur. Insyaallah kita lanjutkan pada terakhir ini ya. Pekan depan kan lebih tenang kita belajar kan, minggu tenang ya. Ya. Atau antum tidak mau diganggu, mau tenang semua. Nah, usbu'an naum ya, pekan tidur. Istirahat dari apa? Baik, ala kulli hal, ya kita lanjutkan pada semester yang semester genap ya, tahun yang akan datang. Setahun lagi insyaallah kita lanjutkan. Benar kan? Ada yang keliru di omongan anda? Iya, sekarang kan 2019, ya setahun lagi kan 2006. Baik, insyaallah kalau masih kita ya diberi kesempatan hidup oleh Allah. Tapi enggak tahu siapa yang duluan dari kita, wallahu a'lam. Nasallallahu yarhamana jami'an. Ya, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin dari propaganda musuh dan menyelamatkan kita dari terjerumus ke dalam berbagai dosa dan maksiat, terutama ya perbuatan yang sangat keji ini, perilaku ya kaum Nabi Lut yang sungguh sangat terkutuk. Binatang pun tidak melakukan, maka pelaku kaum LGBT itu kaum yang lebih hina dari binatang. Ya. Maka orang-orang yang berusaha melegalkan orang yang hina juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyazubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari kejahatan mereka. Naam, Allahumma amin. Tapi sebelum diakhiri mungkin ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan ya. Ustaz, apakah korban dari homo juga harus dibunuh? Bukannya itu di luar kehendaknya, karena dia korban, seperti diperkosa, ya, seperti yang sering terjadi di mana? Di pondok-pondok non sunnah. Apa maksudnya ini? Mereka diancam. Ya,
tanpa ya kita melihat di mana kejadiannya, apakah tempat atau sarana pendidikan atau itu, tidak ada kaitan hukum dengan itu. Yang perbuatan ini ya di mana dan bisa terjadi kalau seorang jauh dari din dan juga jauh dari muraqabatullah, dari ilmu, dan juga jauh dari ya tempat atau komunitas yang baik, ya. Maka hal yang seperti ini harus diambil langkah-langkah yang tegas dan ya yang syadid gitu ya. Tidak bisa diberi ruang untuk ya menggampang-gampangkan perkara ini. Permasalahan itu dibunuhkan bukan urusan kepala sekolahnya, bukan pak yainya atau ustadznya atau mudir. Ini perkara diberikan kepada apa? Pihak atau pemerintah, seperti itu. Jadi bukan individu yang melakukan. Maka tidak berhak seorang ustadz bila mendapatkan misalnya muridnya atau santri melakukan hal langsung diambil penggal lehernya gitu, nggak boleh. Karena hukuman yang seperti itu, sebagaimana hukuman bunuh, merajam, mencambuk dan yang lainnya, itu adalah siapa? Haknya siapa? Itu adalah kewajiban, yaitu hakim, penguasa atau yang mewakili. Nah, jika dia menerapkan hukum syariat tadi, kalau tidak menerapkannya tidak bisa kita paksakan. Dan Allah tidak akan menanyakan itu pada kenapa kamu tidak lakukan, itu bukan tanggung jawab kita. Nah, tapi begitu hukumnya, ya. Makanya tatkala Khalid bin Walid mendapatkan hal yang seperti itu, dia apakah langsung mengeksekusi? Tidak, ada hakim. Siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terlepas dari ya validasi riwayat tadi apakah benar atau mursal atau sahih, tapi intinya Khalid bin Walid dia paham, dia bagian dari rakyat, diperintahkan atau sebagai jenderal perang, kan begitu, pimpinan perang, diperintahkan oleh Abu Bakar. Tapi tatkala mendapatkan, dia tidak langsung mengeksekusi, disampaikan dulu, kirim surat kepada siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, baru ada instruksi. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, wallahu a'lam. Ya, karena Nabi mengatakan idza man wajadtumuhu yaf'alu 'amala qaumi Lut, nam faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Jadi dibunuh pelaku dan ya korbannya. Itu hukum Allah, ya. Bismillah, apakah hukum bagi seorang yang merubah apanya? Apakah hukum bagi seseorang yang merubah atau operasi alat kelamin dari laki ke perempuan? Nah, lalu apakah yang harus apakah orang-orang tersebut masih ada tempat untuk taubat? Bagaimana cara taubatnya kalau sudah berubah? Kan apa teman-teman? Auzubillah ya. Kok ada laki yang ya apa ya? Ini luar biasa ya. Manusia di zaman sekarang ini tatkala tidak bangga menjadi lelaki, ingin menjadi wanita. Tapi ada manusia yang juga ingin jadi lelaki, wanita ingin jadi lelaki. Auzubillah. Waliyazubillah. Ini jelas telah ya menyelisih fitrah. Telah menyelisih fitrah. Waliyazubillah. Dan tidak diragukan merubah alat kelamin telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dan dosa besar. Ya. Orang-orang yang merubah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana dengan taubat dia? Karena jelas merubah ciptaan tersebut jika dia tidak menghalalkan, tapi karena syahwat atau dorongan yang lain,
tidak menghalalkan. Tapi kalau menghalalkan boleh merubah ciptaan Allah, itu berarti merubah hukum, maka itu adalah perbuatan kufur. Tapi kalau sekedar melakukan, terjadi, seandainya itu terjadi, dia masih muslim, ya. Kalaupun dia tidak muslim, kemudian sadar setelah itu ingin masuk Islam, Allah menerima taubatnya enggak? Menerima taubatnya, ya, menerima taubatnya. Dari dosa apapun, bila dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Karena itu persoalan masalah taubat, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara hukum syar'i, ya, dia telah melakukan dosa, telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berdosa, ya, berdosa. Lalu bagaimana taubatnya? Ya, menyesali perbuatan tersebut dan melakukan amal soleh, menyesali, dan apakah harus dikembalikan lagi, dioperasi lagi, kembalikan, ana wallahu alam, la adri jawab. La adri jawab. Dan ini juga ada kaitannya bagaimana hukum dia, status dia. Dia wanita atau lelaki. Ini permasalahan yang nawazil, yang bisa ditanyakan dan bisa kita cari lagi jawabannya. Ini permasalahan yang enggak bisa, ya, bukan sekeliber saya yang menjawab hal itu, karena berkaitan dengan status dia. Ya, secara gennya dia laki-laki, tapi alat kelaminnya telah berubah. Nah, sekarang apakah gennya itu berubah secara hukum apabila berubah alat kelaminnya? Ini bagaimana tinjauan fikihnya, itu ya ditanyakan nanti kepada ustaz yang lebih paham dalam hal itu. Nah, tapi kalau masalah taubat ditanyakan, siapapun yang melakukan dosa, ya, kalau dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Tidak ada penghalang, ya, selama dia itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir. Oh. Ini pertanyaannya dengan pensil, ini tulisannya. Sebaiknya ditulis dengan apa? Ya. Pertanyaan satu lembar tapi juga kurang jelas. Ana akan berusaha membacanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Anu mau tanya Ustaz, secara singkat, ya, orang yang mengambil pendapat bahwa apa ini, nasyid itu boleh, maksudnya apa? Nyanyian begitu, nasyid. Mereka berkata dan bertanya, nyanyi tanpa musik hukumnya apa? Dan bagaimana hukumnya jika nyanyian itu religi? Ya salam. Jika ada nyanyian yang religi, nah, kan sama seperti nasyid, bedanya cuma di bahasa. Mereka, aduh, ini kok singkat pertanyaan, tapi kok panjang sekali, gimana sih? Mereka menambah nada dalam ucapan mereka. Begitu juga nyanyian tanpa alat musik. Mereka mengeluarkan kalimat atau mengucapkan kalimat tapi ditambah dengan nada. Jadi bagaimana hukumnya? Baik, pertama perlu diketahui istilah ada nyanyian atau musik Islami atau nyanyian religi, macam-macam istilahnya. Ini merupakan propaganda syaitan, merubah istilah hal-hal yang dibenci, hal-hal yang akan menghambat manusia dari zikir kepada Allah, melalaikan mereka di Al-Quran, diganti dengan nama-nama yang apa? Yang Islami, nasyid Islami, ya, qasidah Islami, atau apalagi nyanyian Islami, ya, apalagi yang regil begitu, ya. Jadi ini adalah cara-cara iblis merusak, ya. Hati-hati, namakan perkara itu dengan yang hakiki. Kalau itu mengharam, ya haram, jangan dirubah-rubah, ya. Oh, ini ada Islaminya. Taib. Maksud nasyid, kalau kita ingin melihat nasyid, yaitu ucapan-ucapan yang disenandungkan, ya, oleh orang-orang Arab yang mengandung makna-makna motivasi, makna yang baik. Seperti tatkala para sahabat membangun, ya, apa namanya, masjid bersama Nabi SAW, kan begitu.
mengucap Allahumma laulallah mahtadaina, kan begitu, walasumna, kan begitu. Itu adalah makna-makna yang benar, yang tujuannya untuk apa? Menghilangkan rasa apa? Bosan, untuk berikan motivasi. Hal-hal seperti itu. Atau juga dalam perjalanan untuk menghilangkan rasa capek atau agar perjalanan terasa lebih ringan, mereka menyanyikan, mengandungkan nasyid-nasyid yang bisa juga diperdengarkan kepada unta yang berjalan. Itu dia termotivasi. Itu maksudnya. Bukan seperti nyanyian sekarang yang waliyazubillah kemudian ditambah dengan islami, kalimat-kalimat yang baik dinyanyikan, astaghfirullah, gitu-gitu ya. Astaghfirullah mau minta maaf, minta ampun, kemudian nyanyi lagi dosa. Jadi gimana itu caranya itu? Dosa nyanyi apa? Istighfar dosa dan gitu ya. Ya kan? Jadi seolah jadi nyanyian. Agama disenikan semua. Ibadah pun disenikan semua. Tinggal kesenian, ibadah hilang. Ibadah itu dengan khusyuk. Berdoa itu bukan dengan apa? Bukan dinyanyikan. Zikir bukan dinyanyikan. Kalau baca Al-Quran, na'am, dimerdukan suaranya. Warattilil Qur'an tartila. Alaysa minna man la yataghanna bil Qur'an. Ya, bukan di golongan kami yang tidak memperbaiki bacaan atau suara dalam baca Al-Quran. Adapun doa itu hukum asalnya at-tadarru' wal khusyuk, merendahkan diri. Jangan dinyanyi-nyanyikan. Jangan disenandungkan. Ya, sampai pun masalah tawaf sendiri pun ya waliyazubillah. Nyanyian di sekitar Ka'bah, nyanyian. Waliyazubillah. Kapan ajaran Nabi seperti itu? Coba cari. Jadi ini hal yang serius ya. Maka jangan sampai perkara-perkara ibadah semua jadi nyanyian, jadi disenikan semua. Jadi semua jadi nanti ya kesenian semua, jadi bukan ibadah lagi nanti. Waliyazubillah. Nah, taib, ini masih ada 3 pertanyaan lagi ya, tapi waktunya udah cukup ini. Karena nanti juga akan ada pembukaan pertemuan ya dari Nah, ini mungkin singkat jawabannya. Apakah ketika akan berdoa di waktu sujud diharuskan membaca? Tidak. Ya, tidak. Tapi kalau di luar solat ya baca alhamdulillah kemudian salawat. Adapun dalam solat tidak. Karena dalam solat telah ada puji-pujian, ya, Al-Fatihah pujian, kita juga takbir alhamdulillah, puji-pujian. Dan dalam solat ada salawat khusus, kan begitu? Salawat Ibrahimiyah. Jadi tidak lagi baca salawat ya kemudian baru berdoa, langsung berdoa, karena begitu Nabi SAW melakukannya. Nah, sudah ya, habis waktunya. Baik, tak terasa sudah di penghujung semester kami di sini menuntut ilmu. Waduh, ini suara hati, dengarkan suara hati. Apakah kepulangan kami di liburan ini harus membuka kajian-kajian Islam di masjid-masjid kami? Mohon pencerahannya Ustaz, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya pertanyaan ya, tapi ungkapan hati, apakah kami harus mengisi ya kajian-kajian di masjid kami? Melihat kondisi. Ya, kalau antum dan telah memiliki ya sedikit banyaknya ilmu dan paham terhadap yang tak antum pelajari, antum pulang, pertama sekali ya keluarga dulu. Keluarga dulu, ya, mereka menunggu kepulangan antum membawa ilmu, ya, bukan membawa apa? Bukan membawa HP, membawa ilmu. Bukan ahli dalam games atau apa istilah gimana mengucapkan, anak pun tidak, ya, begitu ya, bukan itu. Tapi ahli dalam apa? Baca Quran, bacaannya benar, hadisnya benar, bisa jadi imam sholat, bisa khutbah, kan begitu ya. Itu yang tunggu. Akhlak baik, penampilan baik, jangan yang gondrong. Ya, jangan pakai pakaian jin pulang. Kok pakaian jin dipakai gitu ya? Pakai yang sopan, bagaimana seorang thalibul ilmi. Perempuan juga pulang cadarnya jangan separuh hati. Artinya separuh hati ini terbuka, separuhnya tertutup. Itu separuh hati cadarnya, tapi yang rapi. Begitu ya kan? Kita belajar di sini. Itu buah yang bisa kita bawa pulang. Penampilan, cara berbicara, tutur kata, penampilan, ya. Nah, sikap bijak,
Nah, itu yang dibawa. Kalaupun antum nggak bisa memberikan kajian, tapi itu terlihat dalam perilaku dan sikap antum, udah ya, antum the best quality. Ya kan? Itu yang udah. Itu yang dulu diselamatkan. Ya, pertahankan itu terlebih dahulu. Bila antum berkesempatan, Ustaz, khatibnya nggak datang, bismillah. Insyaallah ana bisa. Insyaallah. Qul insyaallah. Karena antum telah mempersiapkan. Makanya kalau antum pulang, catatan kecil atau mungkin buku apa gitu ya, buku-buku apa tempat untuk menulis ringkasan-ringkasan ilmu itu, antum tulis itu judul-judul yang bermanfaat, dalil-dalil 1, 2, 3, ayat 4 kan begitu. Begitu nggak ada khatib, bismillah, tawakkaltu ala Allah, naik, langsung udah ada catatannya. Betul enggak? Begitu. Jadi antum siap siaga, kan begitu. Kapan diminta, bismillah. Nah, itu insyaallah kalau itu yang bisa antum lakukan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Akan datang waktunya, naam, dan juga ada datang Ustaz Mudir akan kita selesaikan. Naam. Barakallahu fikum. Ya, karena setelah ini ada acara ya pembukaan ya untuk menyambut kedatangan tamu-tamu agung ya insyaallah dari FIWA ya, Fitrah Islamic apa? World Academy gitu ya. Allah ma'adri, masyaallah. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.